Loh ini tuh hama, Tapi enak. tapi enak dan mereka suka gitu loh masalahnya. Mereka suka, jadi harusnya bisa nih disambut sama pemerintah kayak oke kangkung. Halo guys, kembali lagi bersama International Massive Education. Bersama saya Matthew Nathanael, dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa. Di sini ada Bang Dari. Selamat pagi Bang Dari. Pagi. Terima kasih karena sudah mau hadir di International Massive Education. Aman. Sebelum kita mulai berdiskusi dengan Bang Dari, kita akan berkenalan sedikit dengan sosok dari Bang Dari ini, dan saya akan membacakan CV dari Bang Dari ini, di mana Bang Dari memiliki nama lengkap yaitu Dari Naufal Mulyaman, dan memiliki berbagai pengalaman mulai dari tahun 2013 sebagai seorang translator di Hansa University, pada tahun 2014 sebagai International Volunteer Intern di ISEC Rusia, lalu pada tahun 2014 sampai 2015 menjadi staff for Incoming Exchange in UGM ISEC Indonesia, lalu pada tahun 2015 ke tahun 2016 menjadi Brand and Creative Manager di ISEC Indonesia juga, lalu pada Agustus 2016 sampai November 2016 menjadi staff intern di PT Krakatau Daedong Machinery, Agustus 2018 sampai Juli 2019 menjadi Teaching Assistant di International Relations Department di FISIP UI, lalu pada Oktober 2018 sampai November 2018 menjadi Research Assistant di Academic Quality Assurance Unit and Accreditation Data Office di FISIP UI juga, lalu pada Maret 2019 sampai Juni 2020 menjadi Head of International Political Economy di Indonesian Institute of Advanced International Studies atau INADIS. Lalu ada Agustus 2019 hingga hari ini Bang Dari menjadi dosen di Prodi Hubungan Internasional Psikologi. Lalu pada September 2023 sampai hari ini juga Bang Dari menjadi Director of Center for Security and Foreign Affairs Study atau CESFAS di Universitas Kristen Indonesia juga. Lalu pada tahun 2022 sampai 2023 Bang Dari menjadi Policy Expert of Senior Advisor Special Staff to the Ministry of Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia. Oke Bang, jadi setelah sekian perkenalan tadi, kita akan mulai berdiskusi Bang. Cuman sebelum kita mulai diskusi, aku boleh tanya sama Abang, kira-kira bagaimana perasaan Abang saat saat kita bisa berdiskusi seperti ini, atau saat bisa berdiskusi di International Massive Education ini? Ya jujur ini template sih, ya pasti seneng ya, karena kan ya gimana, maksudnya kita bisa berbagi, bisa sharing ilmu, itu kan mulia gitu. Jadi ketika ada kesempatan ya why not gitu. Jadi ya jawaban template sih, cuman bukan munafik atau apa ya, emang seneng lah bisa sharing, apalagi soal ilmu, apa yang disimpan sendiri kan. Maka dari itu berharap teman-teman sekalian juga akan senang bisa menerima ilmu dari Bang Dari. Oke Bang, jadi kita akan mulai berdiskusi terkait salah satu hal yang cukup menarik nih Bang dalam hubungan internasional dalam kajian nasional, di mana ada salah satu konsep dalam hubungan internasional yang disebut dengan soft power gitu. Jadi hubungan internasional itu kan tentunya dinamika hubungan internasional itu bukan hanya berbicara mengenai kekuatan politik yang dalam arti secara kekuatan politik atau militer atau hal-hal lain gitu hubungan internasional, tapi hubungan internasional juga berbicara mengenai soft power yang cukup berkembang di era kontemporer saat ini gitu Bang, mulai dari hiburan dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalkan terkait soft power ini, mungkin Bang Dari bisa nggak Bang menjelaskan sedikit terkait soft power ini Bang dalam kajian hubungan internasional? Oke, jadi sebenarnya jadinya teori sedikit gitu ya. Kalau soft power itu sebenarnya nggak ada bedanya sama hard power. Kalau hard power tuh mungkin kita bisa bayangkan misal kekuatan pasukan gitu ya, tank lah, peluru, kapal perang gitu, atau pesawat tempur segala macam. Nah sebenarnya soft power itu ya nggak ada bedanya kurang lebih gitu ya secara umum. Tapi dimaknai agak berbeda karena bentuknya yang beda gitu. Jadi bisa dibilang kalau hard power itu jatuhnya perangnya kayak perang klasik gitu ya, perang secara tradisional, ada pasukan, terus tembak-tembakan dan segala macam, lebih ke arah sana.
Kalau soft power tuh lebih ke penyertanya dalam tanda kutip gitu. Mungkin yang orang paham tuh kalau soft power tuh pasti hiburan gitu ya. Entah film lah, entah drama atau musik segala macam. Nah sebenarnya ekonomi itu juga masuk soft power. Terus misal nggak cuman ekonomi, tapi juga bahasa itu masuknya soft power. Terus diaspora itu juga masuknya soft power. Jadi eh, hal-hal yang kita sebenarnya bisa rasakan, tapi nggak dianggap mengancam sebenarnya buat orang-orang. Tapi kalau kita telah lebih lanjut, sebenarnya bisa mengancam juga gitu. Makanya disebut power gitu. Walaupun bentuknya memang yang berbeda. Jadi esensinya kurang lebih kayak gitu, antara hard power atau kekuatan keras sama soft power atau kekuatan lembut gitu ya, atau halus gitu. Nah soft power ini berasal dari soft resources, nah atau sumber daya yang ya tadi halus atau lembut. Jadi orang-orang nggak nyangka kalau misal ini juga bisa jadi kekuatan kayak yang tadi, entah diaspora, entah ekonomi atau misal budaya gitu ya. Bahkan sampai ke level makanan, minuman gitu ya, atau bahkan sifat gitu. Jadi itulah yang akhirnya berlandaskan hal-hal yang tadi gitu ya. Banyak negara yang akhirnya mencoba untuk menerapkan gitu ya, atau ya udah daripada kita terus senjata atau yang tadi hard power terus, kenapa nggak dari sisi soft power juga sekalian gitu. Makanya jadinya akhirnya banyaklah akademisi yang terus oh ya ini juga termasuk senjata dalam tanda kutip gitu. Padahal sebenarnya kalau misal secara HI kan hard power juga bentuknya sekarang juga soft power gitu. Misal kayak drone lah, AI itu kan sebenarnya hard power, tapi ya soft power juga karena kan nggak kelihatan gitu. Cuman secara ini ya mereka tuh masih masuk hard power sih sebenarnya, kurang lebih kayak gitu. Berarti kalau yang aku tangkap, soft power itu lebih apa ya, bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari juga bang ya. Kita, apa namanya, kalau berdasarkan penelitian abang tadi itu malah kayak makanan aja itu bisa jadi apa namanya bentuk soft power gitu. Atau bahasa gampangnya hal yang bukan militer itu soft power, hal yang militer itu hard power. Nah biasanya gitu, gampangnya gitu. Tapi berarti kalau misalkan soft power ini, kalau misalkan hard power juga menyajikan atau menghadirkan ancaman, soft power ini bisa dibilang menghadirkan ancaman yang bersifat laten, bisa dibilang seperti itu kan? Jadi ancamannya itu bersifat laten. Jadi ya, kadang kita nggak sadar kalau ini itu ancaman ternyata. Bisa, karena ya halnya kadang tuh nggak orang nggak ngeh kalau misal ini tuh power gitu. Sama halnya kayak orang-orang yang nggak sadar kadang kalau kita bahas ini sebenarnya ini tuh bagian dari HI juga gitu. Buat masyarakat umum ya, kalau misal untuk masyarakat yang memang sudah mengerti HI pasti paham lah ini tuh masuk ke HI atau bukan. Tapi kalau masyarakat secara umum mungkin nggak nyangka kalau ini tuh ternyata power, ternyata ini juga bagian dari HI dan segala macam. Kayak contoh paling gampang ya ekonomi. Mungkin orang taunya ini tuh ya ekonomi gitu, di FEB atau ya ekonomi secara umum lah, bukan kajiannya Visipol gitu. Tapi ekonomi ini kan nggak satu dimensi gitu. Contoh paling gampang ya obor gitu, Tiongkok dan ekonominya itu kan banyak memberikan pengaruh ya ke negara-negara sekitarnya, dan itu kan dianggap jadi bargaining power-nya Tiongkok ketika dia negosiasi, ketika dia diplomasi, dan akhirnya kan secara nggak langsung jadi kayak senjata buat nodong gitu kurang lebih. Jadi kalau kita bicara lebih lanjut lagi gitu sebenarnya ini tuh HI juga gitu, cuman mungkin ya belum secara umum dimaknai kalau ini tuh bagian dari HI, kurang lebih kayak gitu. Nah, selanjutnya terkait masyarakat umum nih bang, ada satu bentuk soft power yang cukup berkembang lah bang, bukan cuma apa namanya, bukan cuma di Indonesia tapi kayaknya di seluruh dunia gitu, di masyarakat umum seluruh dunia gitu. Dan bentuk soft power itu ada disebut sebagai pop culture bang. Pop culture. Nah, kira-kira kalau dari pandangan bang dari sendiri bagaimana bang kita bisa memahami pop culture itu sebenarnya, kalau menurut pandangan abang? Sebenarnya kalau dimasuk ke zaman sekarang gitu ya, kontemporer, budaya pop itu bukan lagi budaya pop
mungkin udah jadi budaya klasik gitu, tapi mungkin buat generasi sebelum 2000-an mungkin ya, itu ya budaya pop itu bisa dimaknai sebagai budaya pop gitu. Sebenarnya kan yang termasuk di budaya pop itu kan komik, terus juga film pendek, serial, itu budaya pop. Terus kalau zaman dulu itu kan ada majalah, tabloid gitu kan. Kalau sekarang kan udah nggak ada, udah geser ya. Tapi beberapa sering dulu tuh lihat Internet lah lebih. Sekarang kan budaya populer itu dimaknai sesuatu yang ada di internet. Nah kalau secara apa ya, lini masa, internet itu ya sebenarnya bagian dari budaya populer juga gitu. Nggak semesti budaya populer sama dengan internet, enggak. Internet bagian dari budaya populer sebenarnya kayak gitu. Cuman untuk generasi sekarang dimaknainya kan agak beda gitu, karena juga pergeseran zaman gitu ya. Mungkin dulu ada buku, sekarang udah jarang baca buku, lebih banyak bacanya lewat internet dan segala macam. Jadi sebenarnya budaya populer tuh itu, dan spektrumnya luas. Tadi yang kayak aku sampaikan, mulai dari film, game itu masuk budaya populer, terus bahkan budaya populer juga itu sebenarnya termasuk gaya hidup gitu ya. Berarti ada makanan, minuman, gaya berpakaian atau fashion gitu ya. Mungkin di dalamnya ada gadget juga, teknologi, inovasi, industri kreatif. Jadi spektrumnya tuh luas gitu. Jadi kalau misal kita mau ngomongin budaya populer sebagai sebuah subjek pembahasan gitu, kayaknya agak susah gitu untuk kita ngomongin, karena budaya populer tuh banyak spektrumnya dan luas. Tapi kalau bicara mengenai banyaknya pop culture tadi, ada salah satu pop culture yang cukup berkembang di masyarakat Indonesia dan cukup diminati lah sama anak-anak muda. Salah satu pop culture yang berkembang itu adalah pop culture yang berasal dari Korea Selatan. Itu bukan rahasia umum lagi ya teman-teman. Karena mungkin teman-teman yang menonton ini juga ada beberapa yang suka sama pop culture dari Korea Selatan, itu seperti K-pop atau K-drama, atau nanti mungkin Bang Dari bisa menjelaskan pop culture Korea Selatan yang lain, teman-teman. Pertanyaannya adalah Bang, Abang sendiri bagaimana kesan Abang terhadap perkembangan pop culture Korea Selatan ini di dunia, atau enggak terutama di Indonesia lah Bang? Kira-kira bagaimana kesan dan pemahaman Abang terkait dengan pop culture Korea Selatan ini? Oke, mungkin secara umum bisa dibilang aku tuh amazed gitu ya, terperanjat gitu in a way sama Korea Selatan, karena ya kita tahu Korea Selatan itu secara ekonomi dia lebih banyak ekspor daripada impor, dan yang diekspor itu ide yang diekspor dalam bentuk film lah, musik, komik, drama, apapun. Dan bahkan sekarang dia udah mulai ekspor makanan gitu. Jadi tteokbokki lah diekspor, kimchi lah diekspor, atau bahkan sekarang yang sempat heboh tuh kalau kita cek ke supermarket, strawberry Korea gitu. Jadi yang kayak gitulah diekspor, susu lah yang diekspor gitu, susu rasa-rasa terutama. Jadi hal yang kita bisa pelajari itu bahwa secara apa ya, by default Korea Selatan tuh miskin, itu udah jelas gitu. Secara by default Korea Selatan tuh miskin. Nggak cuma Korea sebenarnya, negara di bagian utara bumi itu sebenarnya miskin rata-rata. Cuman entah kenapa mereka, oke, kita miskin dan kita jangan miskin terus gitu. Jadi akhirnya banyak yang inovasi, banyak berinovasi, banyak berkreasi, dan akhirnya kan inovasi dan kreasi yang kita tahu sekarang juga banyak kan dari belahan bumi utara gitu. Sementara kita di belahan bumi selatan, makanya kan suka ada yang bilang sunshine syndrome gitu. Jadi negara-negara yang kena panas matahari gitu, kena sinar matahari setahun penuh, itu biasanya lebih cenderung males, lebih cenderung ya udahlah ya gitu, pasrah gitu.
bukannya aku meniadakan Tuhan dan usaha gitu ya. Tuhan penting. Masa belahan orang-orang di belahan bumi utara juga bertuhan kok gitu. Banyak. Cuman usahanya. Nah, itu. Jadi kalau di kita tuh lebih ke yang ya udahlah ya. Mungkin di masa lalu gitu leluhur kita tuh kayak ya udah ngapain ribet-ribet berinovasi segala macem. Ibaratnya kayak daun di depan rumah juga dimasak bisa kok dimakan. Nah, ibaratnya kayak gitu gitu. Dan itu tuh somehow sampai ke sekarang itu tuh nggak berubah gitu. Walaupun kita udah melewati masa Majapahit lah, melewati masa kemerdekaan lah, reformasi segala macam, tapi sampai sekarang tuh kayaknya nggak berubah gitu. Tetap aja kayak berasa iya kita negara kaya dan segala macam gitu. Sementara Korea tuh nggak gitu. Mereka terus kayak berinovasi, berkreasi, dan yang mungkin nggak banyak orang tahu, K-pop itu juga nggak original Korea kok gitu. Korea itu menciptakan konsep boyband dan segala macam itu juga nyontek gitu. Awalnya itu kan sebenarnya boyband girl band dari mana sih asalnya? Taiwan mungkin. Kalau misal kita mau pakai time frame yang sekarang-sekarang aja gitu ya, 2000-an gitu. Awalnya kan EVSE booming, terus akhirnya ada J-pop lah dulu kita kenal kan. Akhirnya terus K-pop coba mana ya yang kira-kira bisa pas dan bisa kayak ini loh Korean pop gitu. Dan itu kan basicnya sebenarnya kan EVSE. Dari EVSE kan itu nggak cuma boy band, tapi ada filmnya juga, ya kan, Meteor Garden. Dan sebenarnya kalau kita mau refer lagi, Meteor Garden juga bukan kisah original gitu. Itu dia juga kopas lagi gitu. Jadi semuanya tuh sebenarnya kalau mau dibilang nggak original ya enggak, tapi mereka bisa berinovasi dan akhirnya menyajikan bahwa itu tuh seolah-olah karya original gitu, seolah-olah itu karya mereka gitu. Jadi pas kita terima pun kesannya juga oh ya beda ya gitu. Mungkin kita dulu kalau di K-pop taunya Boys Before Flower. Boys Before Flower itu ya EVSE, Meteor Garden. Dan itu kan berawal dari komik, dari manga di Jepang. Jadi sebenarnya saling copy paste gitu. Cuman masing-masing punya apa ya? Punya caranya, punya gayanya sendiri sampai kita tuh juga nggak sadar gitu loh. Nah, bagusnya Korea tuh di situ. Terus yang bikin aku amazed lagi dari Korea Selatan gitu, dia kalau melakukan sesuatu tuh nggak setengah-setengah, langsung all out. Jadi dia mikir gitu gimana caranya, karena kita negara nggak punya apa-apa, karena kita negara miskin dalam tanda kutip gitu ya, gimana ide ini kita bisa transformasikan nggak cuman sekedar film, nggak cuman sekedar budaya populer yang kita tahu. Tapi ya kayak tadi, budaya populer itu kan spektrumnya luas. Tapi akhirnya gimana dia lewat film, lewat musik gitu ya, terus akhirnya bertransformasi jadi ekspor bahasa. Jadi misal, oh iya oke, aku mau belajar bahasa Korea, aku mau belajar budaya Korea gara-gara dia nonton drama, film, atau denger musik Korea. Dan itu kan menjamur tuh, LPK, bahasa Korea segala macam. Nggak cuman itu, lebih sekarang juga misal gadget. Aku mau pakai HP A, HP B gitu ya, karena HP A ini dipakai sama artis ini. Dan artis itu kebetulan bintang K-pop. Itu juga banyak kayak gitu sekarang. Make up, terus mungkin teknologi juga, makanan gitu ya. Aku mau bela-belain nyoba Shinramyun gitu. Karena Shinramyun ini ya Indominya Korea gitu, sesimpel itulah kalau mau dijelasin secara gampang. Terus akhirnya aku mau nyobain, mungkin nggak cocok sama lidahnya gitu, mungkin nggak cocok juga sama lidah orang Indonesia kebanyakan gitu. Kayak kimchi itu kan rasa defaultnya asam gitu. Mungkin buat sebagian orang yang nggak enak gitu, tengik lah, bau gitu. Tapi gara-gara K-pop, terus kayak aku mau nyoba dan terus akhirnya bisa expand rasa di lidah mereka gitu, dan akhirnya jadi suka dan segala macam. Suka Shinramyun lah, suka tteokbokki juga mungkin, atau makanan-makanan Korea yang lain. Jadi itu juga masuk
Korean Wave sebenarnya gitu. Terus yang banyak orang lupa, ada salah satu jenis visual story gitu, aku nyebutnya visual story, itu juga sebenarnya bagian dari Korean Wave gitu. Kita mungkin kenal kalau di Jepang ada manga atau komik lah bahasa umumnya gitu ya. Tapi Korea kan ada manhwa, webtoon, itu Korea. Webtoon tuh Korea. Malah yang bikin langsung perusahaan Korea, Naver Webtoon. Line tuh Korea. Terus nggak cuman itu, kadang game online mungkin juga banyak yang nggak sadar gitu kalau itu tuh Korea. Ragnarok lah, Pangya lah, Starcraft lah, Kukiran, Itu kan lainnya, game lain. game-game online juga itu tuh Korea semua gitu. Jadi dan itu bagian dari Korean Wave juga sebenarnya. Jadi itu satu hal yang aku bisa amaze. Dia sadar kekurangan dia tuh apa dan akhirnya dia coba bertransformasi gitu ya, dan akhirnya itu jadi senjata mereka untuk bisa ya udah ayo gitu ke negara-negara lain gitu ya, dan bahkan dia bisa naik kelas dalam tanda kutip gitu ya. Kalau di HI naik kelas tuh berarti dia tadinya negara miskin jadi negara kaya gitu. Nah itu Korea gara-gara hal yang seperti itu akhirnya dia bisa jadi jadi negara kaya tadinya negara miskin. Mungkin satu lagi yang orang-orang juga lupa, Magicom atau rice cooker. Magicom, tahu di rumah kita banyak, di rumah masing-masing. Yongma itu Korea. Yongma itu Korea. Ya, kalau yang Coba cari cek setiap dapur tuh pasti kebanyakan makainya Yongma. Hampir di seluruh rumah di Indonesia rice cookernya mereknya Yongma. super bang apa ya? Magicom mungkin mereknya. Magicom itu Yongma gitu. Atau gunting kuku. Semua gunting kuku hampir di dunia ini kali ya, nggak cuma di Indonesia, itu pasti made in Korea. Coba dicek. Gunting kuku. Itu juga bagian dari Korean Wave sebenarnya. Nanti cek teman-teman ya. Jadi aku juga mau cek soalnya penasaran juga jadinya. Hampir semua itu. Karena Korea tuh akhirnya dari hal yang kecil, gunting kuku, terus akhirnya ripple effect, entah jadi teknologi, jadi Magicom, jadi mobil, Hyundai, segala macam, dan akhirnya jadi ya hal yang nggak bisa kita pegang dalam tanda kutip gitu. Film, musik, game gitu ya, sampai rasa gitu. Bahkan bahasa juga akhirnya diekspor sama dia. Karena sesimpel ya kita negara miskin, negara kita nggak punya banyak sumber daya gitu. Jadi apa yang kita punya gitu ya, orang dan budaya. Ya gimana cara gabungin ini supaya bisa jadi sumber daya? Nah itu mungkin kalau kita mau hubungkan ke tadi diskusi kita di awal, ya semua ini tuh soft resources-nya, sumber daya halusnya mereka, dan itu mereka manfaatkan sedemikian rupa sampai akhirnya bisa jadi aset, bisa jadi soft power kayak gitu. Itu mungkin perasaan aku gitu ya tentang Korea Selatan terutama gitu, gimana dia bisa memanage atau mengelola soft resources-nya jadi soft power-nya. Pertanyaan intermezzo nih bang. Kira-kira K-pop atau K-drama apa yang sedang abang nikmati sekarang? Soalnya kalau dari aku sendiri, aku tuh bukan fans K-pop atau K-drama gitu bang. Cuman aku pernah dengar beberapa lagu K-pop gitu. Kalau misalkan teman-teman tahu, ini cukup populer, itu BTS ya. Aku beberapa kali dengar lagu BTS, tahu lagu di BTS. Tapi kalau aku sendiri nggak terlalu fans, maksudnya aku nggak pernah paham, tidak terlalu tahu banyak hal terkait hal itu. Cuman kalau bang tadi, kira-kira ada K-pop atau K-drama yang sedang dinikmati sekarang bang? Ini disclaimer ya, walaupun aku dalam tanda kutip ahli Korea gitu ya, so-called ahli Korea, nggak ada. Seriusan nggak ada bang? Nggak ada. Terus yang lebih strikingnya lagi, drama terakhir yang aku tonton adalah dorama Jepang. Tapi drama pernah nonton bang? Aku nonton, tapi nggak terlalu bukan yang kayak avid fan yang sampai fandom gitu, enggak. Nonton iya, suka ya sosok lah, debatable gitu, bisa di argue gitu sesuka itu atau enggak. Cuman mungkin karena aku pernah tinggal di sana juga gitu ya. Pernah tinggal Aku pernah tinggal di Seoul. Sebenarnya K-pop, K-drama gitu ya,
K-pop mungkin itu jatuhnya kayak artis pada umumnya aja gitu, dan artis di Korea tuh banyak gitu, nggak cuma artis K-pop aja gitu. Jadi banyak yang lebih, ya bukan yang lebih gitu, maksudnya banyak yang oke juga gitu. Cuman karena K-pop tuh jadi kayak etalasenya gitu ya, jadi orang-orang tuh pasti taunya yang itu gitu. Nah, atau mungkin apa, musik gitu ya, sama orang-orang ya etalasenya K-pop gitu, musik-musik K-pop gitu. Jadi orang-orang taunya ya BTS, atau mungkin ada ya Suju yang kayak gitu-gitu aja, SNSD, Twice yang gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya nggak cuman itu gitu, karena kalau misal di Seoul gitu, mereka banyak juga kok orang Korea yang nggak suka sama K-pop gitu, karena sesimpel ini, mereka nyebut K-pop tuh bukan K-pop, mereka nyebut K-pop tuh idol. Oh, mereka nyebutnya idol. Jadi ada penyanyi, gasu, ada idol. Idol itu ya K-pop. Oh, Mereka nggak nyebut idol itu penyanyi gitu. Mereka nggak nyebut idol ini singer, nggak. Gasu ya ada sendiri gitu. Jadi ini sebuah fenomena aja kalau dibuat mereka, kayak artis viral lah gitu kalau di Indonesia. Ya udah sesimpel itu. oh, Drama ya sama juga. Drama tuh sinetron sebenarnya. di sana. Di sana gitu. Jadi yang nyampe ke sini yang terkenal, yang bagus, dan ada beberapa drama yang emang disiapkan untuk diekspor. Jadi memang ada drama yang sudah disiapkan, dibuat sedemikian rupa untuk pasar internasional. Nah, itu yang kita kenal. Drama-drama yang akhirnya ditonton sama orang banyak gitu, yang heboh di Indonesia katakanlah, ya itu sebenarnya drama-drama yang ya oke, di sana juga mungkin terkenal, tapi ya udah gitu. Banyak juga yang nggak nonton gitu. Jadi sesimpel disebut drama juga, semua juga drama gitu. Jadi misal contoh di KBS tuh kayak TVRI-nya sana gitu, ada drama. Ada di TVRI kita juga ada sinetron kan. Sinetron yang Ya udah, sesimpel itu. gitu juga. Sama. Kayak kita ngeliat sinetron itu begitu orang Sama. lihat kayak drama. Persis gitu. Ada yang kayak model Indosiar juga, yang kayak satu adegan diulang-ulang sampai 2 episode, 3 episode. Cuman sekedar misal jatuhin gelas aja gitu. Itu tinggal di Korea Selatan berapa tahun Bang? Aku tuh agak unik sih sebenarnya, bisa dibilang bertahun-tahun. Iya, karena aku tuh dari tahun 2012 sampai 2015 tuh Korea kayak bolak-balik gitu. Oh, Cuman paling lamanya itu dari tahun 2013 sampai tahun 2015 tuh kayak hampir setahun nggak pulang-pulang. Gitu. Jadi makanya aku bingung juga kalau misal dibilang tinggal, oke lah kita pakai arti kamus gitu ya, tinggal yang menetap, nggak bolak-balik, ya berarti mungkin kurang lebih setahun. Tapi kalau misal secara umum gitu, big picture-nya tinggalnya dari kapan sampai kapan, ya 2012 sampai 2015. Itu kayak bolak-balik. itu tadi sudah dapat perspektif dari orang yang istilahnya sudah berpengalaman di Korea Selatan atau sudah bahkan tinggal di Korea Selatan selama hampir 3 tahun ya Mas, 3,5 tahun ya. Kalau mau dihitung kayak gitu ya, tapi Secara keseluruhan. kalau dihitung yang lama tinggalnya gitu, nggak pakai yang cuma bolak-balik, ya kurang lebih setahun sih. Setahun kan pendek sebenarnya. Perspektif dari Bang Dari. Bagaimana soft power Korea Selatan itu, pop culture-nya itu Bang, dan perkembangan dan dinamika perkembangannya di dunia ini mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan kemajuan Korea Selatan itu sendiri Bang. Kalau dari pandangan Abang bagaimana tuh Bang? Mereka itu pop culture bisa ngasih kontribusi Bang? Kalau ini sih by data ya, maksudnya bisa dicek aja gitu. Sekelas BTS aja itu hampir 4% PDB-nya Korsel. Iya. 4% PDB-nya Korsel itu Iya. banyak itu loh guys, seriusan. Dan itu cuman dari satu boyband. Jadi ya bisa dibayangkan impact-nya gimana gitu. Jadi kalau misal dibilang apakah signifikan? Ya. Apakah karena 4% PDB kita gitu ya, itu apa misal? Batubara mungkin? Nggak, batubara mungkin lebih dari 4% ya Indonesia. 4% itu semana ya? Minyak mungkin. Mungkin ya, aku nggak baca detail jadi nggak hafal, tapi kurang lebih segitu impact-nya. Karena ya tadi gitu, secara demografi ekonomi Korea Selatan tuh lebih banyak ekspor daripada impor, jadinya
mungkin 4% yang diciptain BTS itu buat mereka kecil, nggak gede-gede banget. Tapi buat kita, cuman sekedar dari industri musik, satu band gitu kan, kurang lebih. Bisa sampai segitu kan berarti luar biasa. Karena di Korea 4% PDB-nya mereka nggak cuman BTS gitu. Itu berarti juga sekelas Korean Air. Korean Air itu juga 4% ngasih buat PDB. Korsel kita coba bayangin aja Garuda Indonesia ngasih berapa sih? Mungkin malah minus. Jadi lewat K-pop, lewat budaya pop, Korea tuh bisa akhirnya punya sumber daya gitu. Itu yang akhirnya aku sadar betul bahwa potensi soft power nih luas gitu ya, dan limitless gitu. Bener-bener nggak terbatas. Mungkin stagnan bisa karena jenuh, bosen. Tapi potensi dari soft power itu limitless gitu. Mungkin stagnannya mungkin karena udah bosen sama BTS, mungkin kayak gitu. Tapi kan terus ada boyband baru, ya kan? Ada girl band baru, fresh lagi. Atau mungkin bosen boyband, girl band gitu-gitu aja gitu. Tapi ya tadi yang kayak aku jelasin gitu, Korean Wave tuh nggak satu dimensi gitu. Jadi banyak dimensi-dimensi lain yang kita malah mungkin nggak berasa gitu. Oke lah, mungkin mati di film, mati di musik gitu ya. Game nggak mati, kuliner nggak mati, bahasa nggak mati. Jadi Korean Wave tetap hidup gitu dalam bentuk-bentuk yang lain. Nah itu yang harusnya kita aware gitu, dan itu yang aku rasa best achievement gitu dari sebuah negara akhirnya yang benar-benar tadinya nggak ada jadi ada gitu. Atau bahasa bahasa ekopolinnya tuh dia tuh tadinya yang dibantu tapi sekarang jadi negara donor gitu. Itu to the point banget sebenarnya. Jadi tadinya dia yang dibantu tapi sekarang dia yang ngebantu. Nah itu Korea Selatan gitu. Kalau dari pandanganku sendiri Bang, terkait soft power ini juga benar potensinya limitless. Dan kenapa seperti itu? Karena soft power ini selalu mengandalkan apa yang disebut dengan kreativitas, nggak sih Bang? Ketika kita berkreatif, kita punya kreativitas, kita punya pemikiran, punya inovasi, itu lebih mudah diterapkan dalam soft power ini Bang. Iya, karena aku setuju itu. Karena soft power tuh ya dimulai dari inovasi, dimulai dari kreativitas gitu. Mungkin orang Korea juga nggak bakal nyangka gitu, gara-gara bikin gunting kuku sampai bisa bikin BTS gitu. Mereka nggak bakal nyangka gitu kan, ternyata ripple efeknya, evolusinya sampai sedemikian rupa gitu. Cuman itu kan ya tadi pemikiran gitu kan. Makanya kita sampai di titik kita bisa mempertanyakan semua hal gitu. Apakah memang kita sudah cukup berinovasi gitu, atau inovasi kita tuh sudah sampai di titik mana sampai kita akhirnya tidak mau berinovasi lebih lanjut. Nah itu loh. Nah kalau Korea kan selalu ada apalagi nih gitu. Contoh aja teknologi, misal Apple yang baru iPhone 16 sama iPhone 15 bedanya hampir nggak ada bedanya. Iya benar. Ya kan? Iya benar. Sementara Samsung udah jalan ke kita bikin lipat 2, lipat 3 gitu. Jadi udah berpikir ke arah sana gitu. Dan itu yang diikutin sama perusahaan teknologi Asia lainnya kan, misal Huawei gitu. Dia juga kita harus apa gitu. Kayak inovasi yang ditawarkan misal iPhone 16 ada kayak semacam shutter button gitu ya, pakai volumenya kan. Tapi kan kalau misal kita sebenarnya di tahun 2008-2006 HP-HP Nokia itu kan juga udah bisa tuh. Udah shutter buttonnya. Udah ada. Jadi itu bukan something new sebenarnya yang ya gitu. Atau buat pengguna Android gitu. Sekarang pengguna iOS itu bisa kayak bongkar pasang home screen-nya segala macam. Iya. Android itu udah bisa itu dari lama banget
gitu. Makanya kan kita jadi bisa mempertanyakan Apple nih udah sampai tahap mana sampai dia kayak yaudah cukuplah inovasi kita sampai di sini. Tapi yang mungkin jangan sampai kita lupa gitu. Apple punya captive marketnya sendiri gitu. Dia udah punya ekosistemnya. Mungkin dalam artian nggak mau berinovasi tapi dia udah punya fansnya sendiri gitu. Nah, Korea dia menjaga untuk nggak seperti itu mungkin ya di bayanganku. Karena tadi Korean Wave tuh nggak satu dimensi. Dan itu yang dia tahu betul, dia manfaatkan betul gitu. Oke, mungkin orang bosen sama boyband ini, dia bikin boyband baru. Atau, dia bosen sama boyband, dia bikin inovasi di lain. Dan itu kan juga bagian dari Korean Wave. Entah mobil listrik lah, HP dilipat-lipat lah. Terus misal, kalau di Indonesia tuh yang baru in gitu ya, rice cooker, yang rice cookernya bisa macam-macam. Jadi rice cookernya tuh nggak cuma sekedar buat masak nasi. Bisa buat masak ini, masak itu kan baru masuk tuh. Kalau di Korea itu udah lama banget. Gitu. Itu juga sebenarnya kan bagian dari Korean Wave. Dan secara nggak langsung itu mungkin ada di drama, dipakai sama artisnya dan segala macam. Jadi sebenarnya bagian dari Korean Wave juga. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang apakah Korean Wave itu stagnan? Mungkin. Tapi apakah Korean Wave itu mati? Enggak. Menurutku ya, dalam waktu dekat stagnan, iya, mati enggak. Gitu. Bahkan akhirnya banyak negara-negara lain, gitu ya, mungkin aku sekalian nih, gitu, nggak cuman sekedar impact Korean Wave atau K-pop untuk Korea Selatan juga untuk dunia. Gitu. Negara-negara lain akhirnya bisa follow step-nya Korea Selatan untuk bisa, ini gimana ya soft resources kita apain, gitu. Nah Indonesia apa nih? Apakah kita cuman sekedar lagi-lagi konsumen aja, gitu, penikmat aja? Leapfrog kita kemana nih? Lompatan besar kita gimana nih? Jangan sampai ternyata lompatan besar kita yang udah dibayar mahal, ternyata nggak tepat sasaran, nggak cocok gitu. Malah jatuhnya mismanagement gitu. Dan itu kan yang kita nggak mau sebenarnya. Dan itu nggak cuman buat pemerintah sebenarnya, tapi juga buat kita masyarakat Indonesia gitu. Karena apa ya, kalau mau kita perhatiin, Korea itu swastanya yang gerak gitu. Taiwan juga sama, swastanya yang gerak. Thailand juga sama, swastanya dulu yang gerak. Sampai akhirnya kayak oke, diambil sama pemerintah. Jadi nggak harus mulai nunggu dari pemerintah. Swasta itu kan kita, orang-orang biasa, bergerak di luar pemerintah gitu, berinovasi. Nggak cuman sekedar pemain besar atau industri besar aja, kayak contoh Taiwan gitu. Ayam goreng crispy atau boba, apakah dia langsung mulai, misal aku sebut merek nih, Chatime, apakah langsung mulai jadi big company? Kan enggak. Awalnya kan cuma kedai aja, sampai akhirnya berubah jadi big company. Nah Indonesia berarti juga bisa dong, kalau misal mulainya dari bawah gitu. Cuman apa? Nah itu perlu pemikiran sebenarnya, perlu inovasi dan kreasi tadi. Gitu. Terakhir nih Bang, Abang ada nggak Bang rekomendasi ide yang menyadarkan entah masyarakat atau pemerintah, bagaimana kita akhirnya bisa memaksimalkan potensi nih Bang yang dimiliki Indonesia gitu. Jadi aku nantinya ngasih gambar gitu Bang, karena terkadang kita punya ide tapi dihalangi oleh kebijakan guys. Ya jadi kalau dari Abang tuh ada nggak Bang kira-kira rekomendasi ide yang melekat di Indonesia gitu, maksudnya Indonesia itu bisa menghasilkan vibe-nya sendiri gitu Bang, sama seperti Korea Selatan yang kamu jelaskan tadi. Mungkin kalau kita karena terbatas modal gitu ya, jadi nggak bisa banyak, diaspora di luar. Jangan cuman kerja atau terus habis kerja pulang gitu, jangan gitu. Bikin warung kek. Bikin warung. Kan udah mulai di Belanda, di Amerika tuh udah mulai tuh. Bikin burjo gitu, semacam itu gitu, bikin warmindo semacam itu. Nah itu tuh dibanyakin. Kalau Belanda jelas banyak karena ya ada historis gitu. Tapi kan diaspora Indonesia kan sebenarnya di mana-mana ada. Di Inggris ada, di Perancis ada, di Kanada mungkin juga ada, banyak lah di negara-negara lain. Ya udah bikin juga gitu. Karena yang aku tangkap kita tuh kayaknya bisa pakai ala Taiwan. Kita punya modal di situ. Jadi pakai lewat makanan mulainya. Yaitu Indomie, tempe, sama kangkung. Kenapa 3 ini? Indomie jelas, itu kayak everyone favorit lah. Semua dimanapun makan mie goreng tuh pasti seneng gitu.
Aku nggak mau ngomong sambal karena sambal ini juga sensitif, nggak semua orang bisa makan pedas. Nah, tapi kalau kangkung gitu ya, sama tempe beda. Tempe ini bahkan udah masuk kok jadi superfood, bisa pengganti daging dan segala macam. Tapi kan kayak mana gitu loh. Aku tahu ada tempe movement, tapi kan mereka juga terbatas. Ada tempe movement gitu. Pernah diundang sama Imahi juga deh kalau nggak salah. Waktu itu aku juga jadi pembicaranya tuh, seminar gastro diplomasi. Dia juga ngomong sama gitu. Kita gerak sendiri iya, tapi kan kalau kita gerak sendiri juga nggak bisa, maksudnya waktunya mungkin akan lebih lama gitu. Tapi kalau terus pemerintah sambut, nah kayak Korea, Taiwan, Thailand, pemerintahnya terus nyambut, makanya terus loncat. Tempe tuh harusnya bisa kayak gitu. Kalau Indomie gitu ya, mie goreng, mungkin ya berarti company-nya gitu. Bisa mungkin memperbanyak, kerjasama, collab atau apalah. Aku nggak ngerti deh, marketing gini, pemasaran, R&D-nya gitu. Supaya Indomie ini nggak cuma sekedar makanan viral aja, tapi bisa sampai kayak, oh instant noodles, di Indomie. Karena kan sekarang masih banyak nih instant noodle, Maggi lah, Nissin lah, Shin Ramyun lah. Tapi bisa nggak jadi kayak Nokia zaman dulu, HP ya Nokia. Kalau sekarang kan HP macam-macam, ada Apple, Samsung, Android, apa semua gitu. Tapi bisa nggak Indofood bikin kayak gitu? Sebenarnya bisa menurutku. Company-nya besar kok, modalnya gede, harusnya sih bisa. Tempe sama kangkung. Kangkung ini, karena kalau di Amerika, kangkung tuh hama. Bener banget. Nggak diolah. Tapi ketika terus misal orang Amerika ke Indonesia, ada cah kangkung makan, kayak ini apa gitu, ini kangkung tuh apa bahasa Inggrisnya, kan ada water spinach atau morning glory gitu, terus kayak loh ini tuh hama tapi enak dan mereka suka gitu loh. Masalahnya mereka suka, jadi harusnya bisa nih disambut sama pemerintah kayak oke, kangkung gitu, oke lah, mungkin budidaya kangkung di luar negerinya susah, tapi mungkin lewat tadi gitu, buka warung gitu, misal warung makan, menunya kangkung, misal kayak gitu, ada tempe, ada Indomie, itu aja udah jadi kayak, itu udah Indonesia banget sebenarnya. Nah, dari bergerak dari situ aja, karena kalau misal kita bergerak dari yang lain mungkin agak susah gitu, kayak apa, terlalu segmented lah. Rich Brian atau Nicki misal, oke, mereka terkenal, tapi kan apakah dia terus kayak ngasih the real Indonesian vibes? Enggak, yang dia kasih tuh West Coast vibes, LA vibes gitu, bukan Indonesian vibes gitu, bukan Jakarta vibes yang tadi kita chaos, riweh, enggak. Jadi kalau misal lewat Indomie kan apa ya, riwehnya tuh berasa gitu. Bener nggak? Kalau kita makan Indomie, berasa. kita makan tempe, kita makan kangkung, riwehnya tuh berasa gitu. Kayak ini Indonesia banget gitu. Dan nggak bisa, apa ya? Dan nggak bisa diikutin sama negara Asia Tenggara lainnya gitu. Misal, lihat saya aja nih, aku langsung to the point. Malaysia misal, dia mau klaim tempe, udah susah. Oke lah, dia bisa ambil durian. Oke, dia bisa ambil rambutan. Oke, dia bisa mau ambil apa? Tarian-tarian, lagu daerah. Bisa diambil, silahkan gitu. Tapi kalau dia mau ngambil Indomie, udah jelas nggak bisa. Itu copyright Indofood. Tempe udah susah, karena orang-orang taunya tempe yang Indonesia. Udah, dan tempe tuh barang yang cuman one and only gitu. Nggak kayak durian yang emang bisa tumbuh di mana aja. Maksudnya di iklim tropis gitu, bisa tumbuh di mana aja di iklim tropis. Tempe yang nggak bisa. Kangkung itu juga udah pasti Indonesia, nggak mungkin negara ASEAN lain gitu, karena orang-orang juga mungkin taunya kangkung. Jarang mungkin orang langsung tahu oke, morning glory atau water spinach, enggak, mereka langsung taunya ini tuh kangkung, dan yang nyebut kangkung itu cuman kita, setauku. Jadi sebenarnya bisa berangkat dari situ gitu. Jadi apa ya, kalau dari sisi pemerintah, aduh nggak usah capek-capek pusing-pusing, soto lah, ada 13 jenis soto segala macam, terus mau dimarketingin semua, aduh ribet, udah itu aja 3 gitu. Gak usah ribet-ribet bikin wonderful Indonesia aneh-aneh, nggak usah gitu, simple aja tapi ngena gitu. Mungkin itu kalau dari kita ya, sesusah apa sih buat orang diaspora bikin warung, kayak impor Indomie aja gitu, terus bikin warung mie. Dan itu udah mulai di Amerika kayak baru 1 atau 2 gitu. Karena sisanya kebanyakan jadi bikin kayak warung makan gitu.
Nggak, fokus aja ke situ. Jadi simple yang sekedar kayak apa ya, Jepang mungkin bisa sukses karena dia cuma jualan satu aja makanannya, sushi ya sushi aja. Contoh kalau bilang sushi Jepang masih pikirannya. Makanya, nah bisa nggak kayak gitu. Atau ramen shop, ya dia cuma akan jualan ramen aja, nggak akan ada jualan yang lain. Nah, setahu aku tendensi orang Indonesia jualan tuh pasti kayak jualannya jadi kayak warung makan gitu. Oh ya, ada soto, ada ayam goreng, ada bakso gitu. Jadi kayak aduh capek ribet. Iya, oke lah ada pengusaha atau diaspora yang bikin ini, ya udah oke, good for him. Ya apa, good for him, good for them gitu. Silakan. Tapi bikin yang kayak Warmindo gitu, itu kan beda tuh kesana dan lebih simpel kayaknya, secara modal juga kayaknya nggak gede-gede banget gitu ya. Kalau aku diaspora sih aku mau buka. Itu bisa jadi dasar diplomasi gitu ya, diplomasi kangkung, diplomasi warung Indo gitu. Jadi apa namanya, bentuk soft power kita tuh apa namanya, warung Indo, kangkung, dari hal-hal simpel sederhana itu. Iya, karena kalau misalnya mau dibedah sebenarnya bisa jadi nggak tahu deh kuliah berapa SKS, karena sedikit aja nih. Makanan tradisional Indonesia, ayo apa? Makanan tradisional Indonesia. Apa? Misal, orang-orang pasti bakal bilang nasi goreng. No, nasi goreng itu Chinese Indonesian. Mie goreng sama Jakarta. Makanan orang Betawi kan sebenarnya. Rendang, oke. Rendang bisa dijadiin etalase traditional food of Indonesia, tapi kan sebenarnya rendang itu punya orang Minang. Sekarang makanan apa yang akhirnya emang aslinya Indonesia dan bisa diterima sama semua orang bahwa makanan ini adalah makanan pemersatu bangsa? Indomie. Indomie dan tempe. Dan satu lagi, kangkung. Tahu nggak bang? Tahu tuh Chinese Indonesian. Karena tempe itu satu-satunya budaya soya di luar Tiongkok. Karena budaya soya itu udah 100% itu punya Tiongkok. Karena yang penemu tahu awalnya tuh Tiongkok. Orang-orang Tionghoa. Terus dia nyebar kemana-mana, akhirnya ada tahu yang kita kenal sekarang gitu. Kalau di kita jadi tahu. Kalau di luar jadinya tofu. Atau yang lainnya. Itu sebenarnya budaya orang Tionghoa. Nah, orang Indonesia akhirnya bikin tempe. Satu-satunya budaya soya di luar budaya Tionghoa. Jadi sebenarnya bisa. Walaupun ya oke lah orang Jawa yang menemukan tempe sama kayak rendang gitu. Tapi tempe tuh agak lebih universal dibanding sama rendang. Rendang tuh agak masih segmented lah. Bisa di-argue, bisa didebat gitu. Tapi ini fakta. Kita nggak bisa nemuin rendang kalau nggak di rumah makan Padang. Sementara tempe di restoran Padang ya disediain, di warteg ya disediain, kita ke rumah makan Sunda ya disediain. Lebih universal, walaupun oke, penemu tempe itu orang Jawa gitu. Jadi ya intinya adalah bagaimana kita pertama, masyarakat atau pemerintah itu sadar terhadap potensi yang kita miliki dan bisa bersih. Atau dua arah, kitanya yang duluan terus pemerintahnya yang ngikut. Atau ya udah itu malah lebih bagus, pemerintahnya yang inisiatif, kita yang ngikut gitu. Ini sinergi bang. Sinergi antara dua pihak itu. Antara dua pihak itu supaya pada akhirnya tujuannya adalah memaksimalkan potensi dan kemajuan. Biar nggak keos-keos banget lah. Indonesia kan keos banget. Sangat luar biasa bahwa kita perlu sadar akan potensi yang kita miliki. Layaknya Korea Selatan yang bisa sadar akan potensi yang kita miliki. Bahkan bisa memaksimalkan potensinya melalui soft power. Kita pun seperti kata Bang Dari tadi, kita juga punya soft power kita punya potensi kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita sadar akan potensi kita. Dan kita, entah teman-teman siapapun itu, baik masyarakat umum ataupun pemangku kepentingan yang menonton, kita sadar untuk bisa saling bersinergi satu sama lain dan memaksimalkan potensi negara kita. Karena bagaimanapun negara kita ya itu bagian kita ya bang, untuk bisa memajukannya ya bang. Siapa lagi kalau bukan kita? Kecuali kalau mau diobral ya, Indonesia for sale silakan. Masa diobral bang? Iya. Bukan begitu. Udah. Iya bang. Oke guys, jadi terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih karena sudah mau menonton video ini. Terima kasih juga tentunya untuk Bang Dari bang, untuk satu-satunya untuk pengetahuan yang sudah bisa kita peroleh sama-sama. Berharap teman-teman bisa terus belajar dan yang penting adalah teman-teman bisa menyadari potensi yang dimiliki Indonesia dan memaksimalkannya.
Oke guys, sekian dari kami. Stay sharp and always learning. Terima kasih.